boleh mulai. Oke. Udah. Ya. Udah, boleh mulai. Siap. Halo. Siap? Masuk ya? Ya, Tante, sudah boleh mulai. Sudah mulai. Shalom. Puji Shalom. nama Tuhan. Salam semuanya. Shalom. Shalom, shalom. Halo semuanya. Halo. Shalom, halo. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ngambil kiri aja. Suami istri yang lagi Sudah luar aja. Oh, apa kabar? Luar biasa. Luar semangat. biasa. Semangat Ibu. Ya, Dulu terima semuanya, kasih semangat. Diaken dulu. Thank you Semangat. semua. Halo, thank you. Ibu Eda, terima kasih untuk WL hari ini luar biasa. Amin. Tuhan berkati. Semoga Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Hari ini kita ada bukan karena kegagahan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi oleh karena anugerahnya kita diberikan pada hari inilah hari yang sungguh luar biasa. Dia sudah berkemenangan. Sengat maut telah dikalahkan. Mari kita merayakan hari kemenangannya. Dan mari kita patahkan seluruh kuasa-kuasa yang tidak benar dalam kehidupan kita. Dia sudah bangkit naik ke surga, menjadikan tempat kita buat kita semua. Oleh sebab itu mari kita naikkan ucapan syukur, kita menaikkan Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kita semua. Ayo kita.
Haleluya. Karena begitu besar Engkau, begitu baik Bapa kepada kita. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian. Di mana kita sudah diberi kemenangan. Oleh sebab itu saya meminta kepada jemaat, siapapun yang tergerak hatinya untuk memberi kesaksian yang menguatkan kita semua. Saya persilahkan kepada siapa yang ingin bersaksi. Halo, siapa yang mau bersaksi? Beladi. Pasti, Bolani, pasti Iya. banyak yang Tuhan berikan. Ayo. Ya, baik. Shalom. Shalom. Ya, shalom Shalom. semua. Mengucap syukur di live streaming ini. Saya ingin membagikan kesaksian bagaimana Tuhan tetap memelihara kami. Kemarin saya ditambahkan usia 1 tahun lagi. Amin. Jadi usia saya sekarang ini 57 tahun. Luar biasa. 57 tahun, dan yang paling sangat saya berbahagia tentunya didampingi oleh suami yang selalu mendukung di dalam melayani Tuhan. Dan kemarin saya berbahagia banget bisa melayani Tuhan dari gereja, memberikan gereja kita, gereja Giver, memberikan bingkisan paket sembako. Puji Tuhan, luar biasa. Dan itu biasanya ulang tahun dengan keluarga, tapi sehubungan dengan COVID kami tidak bisa berkumpul. Ya, tadinya udah pikir waktu saya pesan tempat, oh bisa buka Bu tanggal 18, ternyata tidak bisa. Akhirnya nggak apa-apa ya, berarti itu Tuhan mau saya melayani Tuhan. Senang banget ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Gereja Given bisa memberikan sembako buat jemaat yang khususnya jemaat Given. Memang sudah ada terpikir dalam pikiran saya. Kemudian ide juga dari Pendeta Lilis, luar biasa, akhirnya memang harus seperti itu. Walau kita kan tidak tahu apa yang kita gumuli, apa yang terjadi, tapi kita percaya Tuhan memelihara kita. Amin. Sampai hari ini, saya merasa kagum atas segala perbuatan Tuhan. Luar biasa, nggak bisa diceritain. Ternyata inilah yang dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan tidak mengalami kekeringan. Amin, amin. Tapi kita boleh menerima berkat dari Tuhan, dan kita boleh bagikan sesama. Itulah memang fungsi daripada gereja. Dan saya senang banget kemarin ketemu Pak Armstrong, walaupun agak-agak nyasar ya Pak Armstrong sama Ibu Kristian, lanjut Pak keluarga Pak Indra juga demikian. Dan terakhir Deborah, kemarin harusnya Deborah mau datang ke rumah saya, tapi oleh karena hujan lebat, ya udah kami nganter bingkisan kepada keluarga Deborah Teguh. Haleluya. Jadi Ibu Bapak jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, pegang erat-erat Tuhan Yesus, maka Dia akan memberikan kepada kita yang menjadi kesulitan kita. Amin. Amin, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kesaksiannya. Siapa yang menyusul? Bersaksi lagi? Siapa lagi yang menyusul? Siapa lagi yang mau bersaksi? Banyak kesempatan. Hari ini hari kemenangan. Haleluya. Siapa lagi yang mau bersaksi? Halo, halo. 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 Siapa lagi yang ingin bersaksi? Diberi kesempatan lagi. Halo. 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 Halo, halo. Siapa yang ingin bersaksi? Kalau tidak ada kesaksian lagi. Masih ada yang mau bersaksi?
Ya, Ibu Pendeta Nemo. Oke. Saya jadi ditodong ini. Halo. Shalom. Nyanyi ya. Halo. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saya dengan Ibu Lilis mau punya satu pujian. Ya. Kiranya pujian ini bisa memberkati jemaat Tuhan. Amin, amin, amin. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Kamu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah kekurangan. Udah mulai ya? Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kamu jawab tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jawab tanpa keraguan, surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jawab tanpa keraguan, surya kan terus ada. Surya kan terus ada. Jangan ambil kanan ya. Amin, amin, amin. Terima kasih kesaksiannya. Mungkin 2 aja cukup kali hari ini Yang ya. sebelah kiri aja terus. Kita lanjutkan kembali. Kita sudah mendengarkan. Enggak, bukan nanti sekarang salah. Dan pada hari ini kita sudah berkemenangan. Oleh sebab itu mari kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan.
Haleluya, Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah menang. Oleh sebab itu mari kita berkemenangan. Sebelum kita masuk dalam khotbah, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Ratapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Amin. Mari kita masuk ke dalam mendengarkan khotbah. Sebelum itu kita akan mendengarkan sebuah lagu Kusanjung Kau di tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena di ibadah online ini Tuhan kami boleh merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan. Hari di mana sebuah kemenangan yang komplit, yang sempurna Engkau lakukan buat umat manusia Tuhan. Pertama Engkau mati, Engkau bangkit, dan sekarang Engkau naik. Sempurnalah ada keselamatannya buat seluruh umat manusia Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi jemaat-Mu Tuhan, supaya firman disampaikan bisa menguatkan kami semua Tuhan. Dan pada saat ini, saat kita dalam kelemahan akan dikuatkan, saat kita dalam kebimbangan akan dikuatkan, saat kita dalam keadaan sakit akan disembuhkan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu, kita bersambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus. Ini ibadahnya semangat semua ya, puji Tuhan. Terima kasih juga buat Diaken Lani yang telah berusaha mengirimkan sembako, dan semua tim yang sudah bekerja. Ada Pendeta Lilis, Pendeta Lydia, ada Ibu Lulu, dan semua Erik, dan semua tim juga yang bisa membuat terlaksana ibadah online ini. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Kenaikan Yesus. Ini adalah sebuah proses kesempurnaan penyelamatan yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap umat manusia. Begitu dia mati, dikuburkan, disalibkan, dikuburkan dan bangkit, dan saat ini dia menyempurnakan seluruh penyelamatan itu. Dia naik ke surga, kembali ke Allah Bapa. Tema khotbah saya pada siang hari ini adalah kualitas hidup. Kualitas hidup umat manusia setelah kebangkitan Yesus, setelah kenaikan Yesus. Kenapa saya mengambil ini? Karena buat saya kenaikan Yesus adalah, tadi saya katakan, sempurna adalah keselamatan yang diberikan buat kita semua. Kita buka di dalam Lukas 13 ayat 23 dan 24.
Lukas 13 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Sedikit sajakah orang diselamatkan? Jawab Yesus kepadanya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kenaikan Yesus membawa kita kepada sebuah pilihan. Ya, kebangkitan, kenaikan Yesus sebuah pilihan bahwa sekarang bolanya ada di pihak manusia. Artinya apa? Keselamatan berarti perjuangan melawan dosa atau ketidaktepatan, hamartia bahasa aslinya. Ketidaktepatan dalam artinya apa? Tidak sesuai dengan keinginan Tuhan dan tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Perjuangan melawan ketidaktepatan ini berlatar belakang kepada kenyataan bahwa manusia telah gagal dalam menghadapi harapannya Tuhan, harapan Allah. Manusia telah gagal. Adam dan Hawa telah membuat manusia gagal. Tetapi Allah dengan sangat mengasihi kita, memberikan anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk melakukan penyelamatan. Supaya kehendak Allah, gambar Allah kepada manusia dikembalikan dengan sempurna kembali kepada manusia. Tuhan Yesuslah yang menggenapinya dan melakukannya. Sekarang orang percaya dipanggil untuk memiliki apa? Memiliki kualitas hidup. Kualitas hidup adalah apa? Adalah hal-hal yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita yang lama. Kita baca di dalam Ibrani. Apa itu kualitas hidup? Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia huruf besar, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi kualitas hidup yang dia harapkan, keselamatan yang dia berikan buat manusia adalah kembalinya manusia ke dalam rancangan Tuhan. Kembalinya dalam rancangan Tuhan itu adalah kekudusan kehidupan kita. Kekudusan itu adalah kados. Bahasa Asia, kados artinya apa? Memisahkan atau mengeluarkan, keluar hidup yang lama kita tinggalkan, kita keluar dan kita masuk ke dalam hidup yang baru. Keselamatan bukan juga tidak otomatis diberikan kepada Tuhan. Ada sebuah proses. That's why Lukas 13 ayat 24 mengatakan, masuklah ke jalan yang sempit. Kita Lukas 13 ayat yang tadi yang saya sudah bacakan, kita lihat lagi. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Jadi keselamatan itu adalah sebuah perjuangan. Sebuah proses di mana kita harus meninggalkan hidup kita yang lama. Sebuah proses perjuangan. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 2 ayat 12, bahwa orang percaya harus mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar menunjukkan pergumulan yang tidak enggan. Bila direlasikan dengan ayat sebelumnya, dalam Filipi 2 ayat 5 dan 7, Tuhan menghendaki agar orang percaya memiliki pikiran dan perasaan Kristus atau proneo. Jadi, kekudusan itu identik dengan proneo. Proneo artinya apa? Kita setelah diselamatkan memiliki pikiran dan cara berpikir Kristus. Oleh karena itu, orang Kristen dia disebut pengikut Kristus. Itu sebabnya. Jadi, keselamatan adalah sebuah
tahapan proses, tadi yang saya katakan, kita tinggalkan kehidupan kita yang lama, yang suka mungkin marah-marah, yang suka mungkin tidak bisa mengendalikan emosi, yang mungkin suka merasa iri hati, yang mungkin suka mendendam, yang mungkin suka jarang berdoa, yang mungkin juga suka tidak pernah gereja, cuma gereja kalau hari Paskah atau hari Natal, atau sekarang kenaikan, atau hari-hari yang penting, itu kita rubah semua. Mari kita cari Tuhan setiap hari. Kita cari Tuhan setiap hari dalam liturgi kehidupan kita. Dan mari kita perbaiki hidup kita. Keselamatan adalah sebuah proses. Keselamatan yang Tuhan berikan sudah sempurna sekarang ketika Yesus naik ke surga. Dan keselamatan yang Yesus berikan adalah sebuah proses perjuangan. Berjuang untuk masuk pada pintu yang sempit. Seperti yang dikatakan Lukas 13 ayat 24. Mari kita berjuang. Dan perjuangan itu tidak gampang. Ada sebuah proses yang panjang untuk kita mencapai hati dan pemikiran Kristus, sama seperti yang tadi proneo. Kita harus memiliki hati dan berpikir seperti Yesus berpikir. Wah, itu sulit, berat tuh. Ya kan? Buset. Banyak orang bilang begitu nih, orang dunia, buset nih kan. Waduh, nggak banget deh punya hati atau pikiran seperti Yesus. Itu tidak sulit. Karena waktu dia naik ke surga, dia berikan, aku akan memberikan roh pendamping, konselor, pendamping, yang mengarahkan, pemandu, yang mengingatkan. Itu Roh Kudus akan diberikan kepada kita untuk tinggal di dalam hati kita, di dalam ruang, di dalam sungai desis kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, untuk mengarahkan kita, melakukan proses tahapan demi tahapan, sehingga kita bisa melalui jalan yang sempit itu. Jalan yang sempit, di ujungnya ada sebuah kemenangan. Jalan yang sempit, di ujungnya ada sebuah kepastian. Kalau engkau hidup saat ini, engkau harus memilih mendapatkan kepastian di dalam kekekalan atau tidak sama sekali. Karena kalau Tuhan datang, hendaknya dia bisa memberikan sebuah statement atau pengakuan, masuklah engkau dengan aku, karena aku mengenal engkau. Aku ginosko dengan engkau. Aku merasakan kehidupanmu. Kehidupan karakter yang baru, kehidupan manusia barumu aku rasakan. Engkau telah menjadi terang di mana-mana. Engkau telah menjadi lilin di mana-mana. Jadi, mari saya mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GKB Given, bahwa kebangkitan dari awalnya kematian, disalibnya Yesus, kebangkitan dan kenaikan adalah bentuk penyempurnaan keselamatan Allah. Penyempurnaan kita kembali ke dalam rancangan Allah. Penyempurnaan kita kembali ke gambar Allah. Tetapi kita harus berjuang untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Supaya apa? Supaya kita bisa lolos dari proses itu dan supaya kita bisa melalui jalan yang sempit itu. Kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, huruf besar, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan kuasanya, dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, dengan kenaikannya, Dia memanggil kita dengan kuasa yang ajaib, kuasa keselamatan. Untuk apa? Di dalam ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saya lanjut ke dalam ayat yang kelima, supaya lebih sempurna. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan akan firman Tuhan adalah dasar bagaimana kita dibantu untuk melakukan proses melalui jalan yang sempit itu. Dan pada kesimpulannya,
firman Tuhan yang saya sampaikan di siang hari ini, di mana kita merayakan hari kenaikan Yesus. Dan supaya kita juga betul-betul merasakan di mana ada keterbatasan kita beribadah. Ada kekhawatiran akan masalah COVID-19. Ada orang yang sudah sangat sulit. Banyak orang imannya goncang saat ini. Banyak orang yang bertanya, kenapa harus begini? Kenapa harus ada wabah? Bahkan banyak orang yang stres berat, banyak orang yang mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini yang Engkau lakukan kepada kami orang-orang percaya? Tapi Tuhan berjanji kepada kita semua, Dia akan menganugerahkan kebajikan, dan kepada kebajikan kita akan timbul pengetahuan. Pengetahuan akan firman Tuhan. Pengetahuan yang baik akan membawa kita mengerti bahwa tanda-tanda ini adalah tanda-tanda menuju kepada akhir zaman. Tanda-tanda ini adalah harus terjadi. Wabah-wabah ini akan terus ada. Sebagai apa? Bentuk tanda-tanda di akhir zaman. Dan tanda-tanda kita diingatkan Tuhan bahwa mari kita tetap setia dalam rancangannya. Mari kita tetap hargai pengorbanan Dia. Hargai pengorbanan Dia telah mati di kayu salib dan telah bangkit dan telah naik ke surga yang sehari ini kita rayakan. Dan hari ini keselamatan yang diberikan sempurnalah adanya. Amin. Sempurnalah total adanya. Kita tidak perlu takut lagi karena Tuhan berikan keselamatan sempurna. Kenapa sempurna? Dia bilang, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Amin. Sungguh indah kata-kata. Aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Waduh, dahsyat itu. Aku pergi ke rumah Bapa mempersiapkan engkau supaya nanti ketika aku datang kali yang kedua, aku akan membawa engkau masuk ke tempat yang telah aku siapkan. Sangat indah. Janji-janji ilahi adalah kodrat ilahi yang diberikan kepada kita. Janji-janji ilahi adalah keselamatan yang jelas diberikan kepada kita. Dan karakter Kristus, pikiran Kristus, hati Kristus harus ada dalam kehidupan itu. Karakter Kristus, hati Kristus, pikiran Kristus adalah bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan kasih kita kepada sesama kita. Kehidupan kasih kita membawa kita tidak pernah akan memiliki hati iri hati kepada sesama kita. Bahkan kita saling mengasihi, terutama jemaat GKB Given yang dipersatukan oleh satu tubuh Kristus. Kita akan hidup dengan berdampingan, dengan saling mendoakan, saling membantu, saling mengasihi sama kita di luar gereja GKB Given. Karena kalau kita sudah bisa mengasihi yang terlihat, kita akan mampu mengasihi yang tidak terlihat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga saat ini. Kesimpulan dalam firman saya adalah keselamatan adalah usaha menjadi manusia. Keselamatan adalah usaha untuk menjadi manusia yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itulah sebabnya orang percaya disebut Kristen, yang artinya seperti Kristus. Sebagai ayat penutup, kita buka di dalam Ibrani. Dalam Ibrani 12 ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, dalam memasuki jalan yang sempit itu, kamu belum mencucurkan darah, kamu belum mengalami aniaya, kamu belum pernah disalib, kamu belum pernah disalib. Tapi Yesus sudah melalui itu. That's why mari kita hargai pengorbanan Yesus. Mari kita hargai keselamatan yang Dia berikan. Dan keselamatan masuk ke dalam rancangan Tuhan adalah sebuah respon kita. Respon adalah artinya apa? Kita merubah karakter kita. Respon itu ada sebuah perubahan, ada sebuah pembaruan dalam hidup kita. Di mana respon itu akan terlihat jelas dari karakter hidup kita, dari gaya hidup kita, dari perjalanan hidup kita
untuk menjalani jalan yang sempit itu, di mana di jalan yang sempit itu banyak sekali pergumulan. Tuhan tidak pernah menjanjikan orang percaya hidup senang, hidup tenang, hidup bahagia. Tuhan hanya menjanjikan ada anugerah keselamatan yang menyertai kita selalu, dan ada pertolongan Tuhan yang akan selalu kita menerima. Oleh sebab itu di masa COVID-19 ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu khawatir karena kita tahu ini sudahlah tanda-tanda akhir zaman. Tapi mari kita lebih fokuskan diri lagi untuk hidup, mempelajari karakter Kristus, melihat karakter Kristus, dan mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Memperingati hari kenaikan ini, harusnya kita merefleksikan kembali kehidupan kita. Masih adakah yang harus kita benahi? Masih adakah harus yang kita tinggalkan? Mari kita berkomitmen, tidak pada gembala, tidak pada pendeta atau pada diaken majelis, tapi pada Tuhan kita. Karena dengan Dia kita bisa melakukan komitmen. Komitmen dengan manusia dapat mengecewakan, tapi komitmen dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan selalu datang untuk menolong kita. Terima kasih. Tuhan, saya tidak panjang lebarkan, tapi mari kita tetap di dalam rancangan Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Dan stay at home always. Keep healthy. Dan kalau ada perlu-perlu penting, kalau mau keluar, ingat, ada protap yang diberikan pemerintah. Harus pakai masker. Jangan pernah mencobai Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber kecerdasan dan hikmat Roh Kudus. Tuhan itu adalah kecerdasan. Roh Kudus itu cerdas. Roh Kudus tidak pernah mencobai. Roh Kudus pembimbing kita, membawa kita masuk kepada kehidupan yang baik-baik, yang benar-benar, dan yang selalu akan menjaga kita. Karena darah anak buah Paskah telah dimeteraikan untuk melindungi kita semua. Tapi kita harus punya hikmat juga. Terima kasih. Mari di hari kenaikan ini kita tetap setia dalam Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa segera, supaya wabah ini bisa Tuhan berikan belas kasihan untuk melaluinya di muka bumi ini. Dan kembali umat manusia bisa diberikan kesempatan untuk berbakti. Dan diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam rancangannya. Untuk masuk kembali ke dalam rancangan Tuhan. Itu sebetulnya tujuan wabah ini diberikan. Mengingatkan kita untuk kembali ke dalam rancangan Tuhan. Menegur kita untuk kembali ke dalam rancangan Tuhan. Dan mengingatkan kita bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Harus berjaga-jaga karena Dia tidak lama lagi akan datang. Firman Tuhan saya tidak banyak, dan saya akan tutup dengan doa. Tapi mari kita pegang kesimpulan firman Tuhan adalah keselamatan adalah usaha untuk menjadi manusia yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itulah sebabnya orang percaya disebut sebagai orang Kristen yang artinya seperti Kristus. Makasih, saya akan berdoa untuk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus yang telah naik hari ini. Kami peringati, kami tahu Engkau telah pergi, tapi kami tahu Engkau telah memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Kami tahu Roh Kudus akan mengingatkan kami, karena Roh Kudus itu sudah ada dalam hati kami. Ini hanya memperingati Tuhan, hanya peringatan. Bukan kami lagi mau menantikan Roh Kudus, tapi ini sudah terjadi. Roh Kudus sudah ada di hati kami, Tuhan. Kalau ada ibadah-ibadah menanti pencurahan Roh Kudus, itu hanya bentuk penyempurnaan Tuhan. Tidak ada lagi Roh Kudus buat orang percaya yang dinantikan. Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita. Mari Roh Kudus yang ada di hati kita, kita biarkan Dia bekerja. Supaya Dia mengguide kita, menjaga kita, memperingati kita kalau kita lupa. Dan membawa kita masuk ke dalam rancangan Tuhan melewati jalan yang sempit. Saya berdoa buat jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun mereka berada, yang terlibat dalam ibadah online maupun yang tidak, maupun yang ada di rumah masing-masing yang tidak join dalam ibadah online. Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa, apapun pekerjaan mereka Engkau jaga, apapun usaha mereka Engkau jaga, supaya Tuhan mereka bisa memiliki kehidupan yang layak. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau kuasai mereka selalu dalam Roh Kudus, dan biar kesatuan dalam Roh Kudus menjaga selalu jemaat yang Given. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan telah kami hamba sampaikan. Biarlah itu tertanam di hati kami semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin.
Saya kembalikan kepada pimpinan. Saya ambil kesimpulan dalam khotbah gembala kita adalah penyempurnaan kenyataan Allah. Dia telah menyelamatkan kita dalam kesempurnaannya. Amin. Oleh sebab itu mari kita sambut firman Tuhan ini, kita menyanyikan lagu Aku Diberkati dan sekalian persembahan. Aku di... Halo, halo. Doa syafaat ya atau apa ya? Halo? Halo? Ada doa syafaat ya? Halo? 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 Ada doa syafaat atau tidak ya? Erik. Iya, Tan. Nanti dirangkum sekalian langsung ke Pak Gembala aja. Oke. Kalau gitu mari kita masuk. Kita akhiri kebaktian kita ini. Kita akan menyanyi sebuah lagu. Dia hanya sejauh doa. Dan nanti ditutup oleh Bapak Gembala kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di penutup ibadah ini Tuhan, kami telah melakukan ibadah online. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau menguatkan kami dengan firman-Mu. Hari ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang Engkau kasihi, jemaat GKB Given, dimanapun mereka berada. Engkau jaga pelihara mereka, Engkau berkati kehidupan mereka. Engkau tolong pergumulan mereka, Engkau jadi jawaban dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka. Satu persatu lepas keluarga Tuhan, Engkau jaga, Engkau pelihara, sampai kami bisa beribadah offline kembali Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, untuk para diaken yang telah bekerja dengan baik dalam pelayanan, dalam GKB Given, Engkau jaga pelihara. Engkau juga, hamba berdoa juga Ibu Diaken Lani yang telah Engkau tambahkan 1 tahun lagi usianya kemarin. Mari Tuhan, usia yang Engkau tambahkan dia pergunakan untuk melayani Engkau. Dan menjadi hamba-Mu dengan setia Tuhan. Melayani di GKB Given dengan penuh kesetiaan. Engkau jaga keluarganya Tuhan, Engkau jaga keluarga besarnya Tuhan. Engkau jaga Tuhan Ibu Lani dan Pak Lerman selalu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan,
buat anak-anak yang Tuhan yang telah terlibat dalam pembagian semua sembako Tuhan, untuk materi atau tenaga. Tuhan, Engkau lihat dari tempat yang maha tinggi, Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau jaga kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat GKB Given dengan segala program kerja, program rencana kerja, Engkau campur tangan, Engkau selalu beserta dengan kami semua, supaya gereja ini bisa berkembang, gereja ini bisa memenuhi mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Tuhan, program online ibadah ini biar tetap berjalan Tuhan. Biar tetap berjalan supaya banyak orang bisa diberkati melalui firman Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan saat ini Tuhan, buat jemaat yang dalam keadaan kelemahan, dalam keadaan sakit, Engkau tolong dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa juga Tuhan, buat negara Republik Indonesia Tuhan, yang sedang berperang menghadapi COVID-19 Tuhan. Tuhan, Engkau berikan hikmat Tuhan. Tuhan, untuk semua dari presiden, wakil presiden, pemerintah, para menteri, anggota DPR, dan para gubernur, wali kota, bupati, untuk saling bahu-bahu untuk bekerja Tuhan. Segala Tuhan, orang-orang yang menyinyir pemerintahan kami Tuhan, hamba berdoa buat hati mereka, supaya mereka Tuhan melihat kenyataan bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah di bumi untuk kita semua. Biarlah mereka mendukung pemerintahan kita, supaya pemerintah kita semakin bekerja dan baik. Hamba berdoa untuk para dokter, para ilmuwan, ahli-ahli medis, ahli-ahli vaksin Tuhan yang sedang bekerja di muka bumi ini. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka bisa mendapatkan vaksin. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk Tuhan, obat-obat untuk COVID-19. Tuhan, Engkau tolong, Engkau campur tangan supaya bisa disediakan oleh pemerintah. Kami berdoa juga Tuhan, buat dampak krisis ekonomi yang terjadi Tuhan, biarlah Engkau segera bekerja untuk merecovery semuanya itu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk kedepannya, agar Tuhan kami tetap setia kepadamu, apapun yang terjadi di muka bumi ini, tapi kami hanya berpegang kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan, buat orang-orang, keluarga-keluarga yang tidak mampu Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau tolong, biar banyak, Engkau berikan hati para donatur untuk melawat mereka dengan pertolongan yang mereka harapkan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, kami juga berdoa Tuhan saat ini Tuhan, untuk negara, untuk semua negara yang di muka bumi ini yang sedang berperang melawan COVID Tuhan, biarlah mereka saling bahu-bahu Tuhan. Tuhan, ada persatuan, ada kasih anugerah dalam hidup semua umat manusia Tuhan, supaya Tuhan, kami tetap saling berdoa, semua agama bisa saling mendukung dalam doa, supaya semua negara muka bumi ini bisa menghadapi dan Engkau lalui wabah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, pada akhir ibadah ini Tuhan, sebagai hamba Allah, hamba akan memberikan berkat kepada jemaat yang dikasihi. Jemaat yang dikasihi, angkat kedua tangan, terima berkat daripada Tuhan. Kekasih Allah, umat kecintaan Allah, ibadah online Gereja GKB Given ini telah selesai. Kembali beraktivitas masing-masing di rumah, atau jika ada keperluan di luar rumah. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati kehidupanmu, menjaga keluar masuk pintu rumahmu, menjaga pekerjaanmu, menjaga usahamu. Engkau semakin baik karena anugerah Allah beserta dengan engkau. Mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai Dia kali yang kedua datang menyebut kita, mengajak kita semua memerintah dengan Dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kebaktian selesai.